Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wesirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran jarak jauh. Pelajaran tema 1 subtema 4, pembelajaran 2 sampai 3 tentang perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Ya. Kalian simak baik-baik ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang biji dan tunas. Kalian perhatikan gambar ini adalah sebuah biji ya, biji mangga. Nah, ini ketika dibelah, biji ini ada tali pusarnya, ada inti bijinya dan kulit biji. Nah, seperti inilah kaitannya pertumbuhan, perkembangan tumbuhan dari biji ya. Nah, ini dari awalnya ditanam di dalam tanah, terus keluar akar ya. Nah, ditanam dalam tanah, aku tumbuh semakin tinggi, menjulang ya, akar-akarnya banyak, akhirnya menjulang tinggi ke angkasa. Oke, baik. Nah, itu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas apa saja. Nah, kalian perhatikan, ini adalah tunas pohon bambu. Sedangkan yang ini adalah cocor bebek. Dan cocor bebek ya, pohon cocor bebek. Nah, ini pohon pisang, ada tunas pisangnya. Nah, oke. Nah, ini contoh dari berkembang biak dengan tunas pohon bambu ini ya. Baik, perhatikan lagi. Nah, sekarang kita mempelajari bunga dan bagian-bagiannya. Bagian luar dari bunga adalah mahkota, ada benang sarinya seperti benang ya. Benang, ada kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji. Nah, ada biji ya. Tangkai putik dan kepala putik. Nah, ini kalau ini kepala sari dan tangkai sari ya. Jelas berbeda ya. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Baik, sekarang kalian perhatikan contoh dari bunga sempurna atau bunga lengkap. Bunga mawar ya, bunga matahari. Ini sempurna ya. Insya Allah ya, buat seanda Allah. Yang bunga lengkap, bunga bakung. Pernah lihat ya kalian? Nah, ini bunga sepatu, bunga kembang sepatu ya. Oke, baik. Nah, ternyata juga ada contoh bunga tidak sempurna dan tidak lengkap. Apa itu? Contohnya bunga Kamboja. Ya, lihat, perhatikan, tidak ada kepala putiknya. Misalnya bunga kelapa. Oke, tidak lengkap ya. Nah, ini juga tidak sempurna, bunga salak jantan dan bunga salak betina. Baik, nah itu pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita mempelajari PKN ya. Kemarin sudah mempelajari tentang kerjasama itu apa, kenapa kita harus bekerja sama. Nah, contoh pengamalan dari kerjasama. Kerjasama adalah contoh pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, ya ini adalah gambar sebuah keluarga yang sedang bekerja sama di luar rumah. Sedangkan ini adalah di dalam rumah ya, membersihkan rumah. Ada yang bagian mengepel, membersihkan bangku dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau ini sama ya, membersihkan di dalam rumah, ini di luar rumah, ini dalam rumah. Baik, nah sekarang kalian perhatikan lagi contoh pengamalan kerjasama di sekolah. Ini contoh dari berdiskusi ya. Berdiskusi misalnya pemilihan ketua kelas ya, bisa ya. Nah, ini gambar sedang membersihkan sekolah ya. Halaman sekolah, mereka kerja bakti kerjasama. Nah, ini membersihkan kelas, dalam kelas ya. Ada yang bagian mengelap meja, mengelap kaca, mengepel, ada yang bagian menyapu dan membersihkan rak buku. Nah, ini ada contoh dari kerjasama ya, berdiskusi kelompok. Nah, sekarang contoh kerjasama di lingkungan. Apa saja? Nah, ini ya. Bekerja sama mendirikan sebuah rumah ya, bergotong royong. Mereka ini biasanya ada di pedesaan ya. Insya Allah ini juga ada di lingkungan kita, kerja bakti membersihkan selokan, membersihkan lingkungan rumah ya, sama-sama bekerja sama. Nah, ini adalah bekerja sama di membersihkan kali atau sungai ya. Ya, mungkin banyak sampah-sampah menjadi
terhambat aliran airnya ya. Oke, nah itu PKN. Sekarang kita belajar matematika tentang pembagian. Nah, rumus pembagian itu adalah pengurangan berulang. Pengurangan berulang, contoh soalnya adalah, perhatikan ya, Dedi mempunyai 24 kelereng. Dedi akan berikan untuk 3 temannya sama banyak. Kalimat matematikanya adalah 24 dibagi 3. Artinya 24 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, kurang 3, dikurang 3, kurang 3, kurang 3, sampai hasilnya 0. Ternyata pengurangan ini sebanyak 8 kali. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sebanyak 8 kali 24 bagi 3 sama dengan 8. Jadi banyak kelereng yang diterimaan setiap anak itu adalah 8 butir. Sekarang konsep pembagian dengan cara lain. Nah, kalian coba ada contohnya di buku ya. Misalnya 225 dibagi 15. Nah, kalian konsepnya ke bawah ya. Ya. 22 dibagi 15 bisa 1 ya. Kan karena 15 kali 1 itu 15. Dikurangi saja ya angka 22 dikurang 15 sama dengan 7. Dengan 7 dibagi 15 tuh nggak bisa. Turunkan angka 5 ini jadi 75. Sekarang perkalian berapa kali 15 sama dengan 75? Ya kalau dicari 15 kali 5 sama dengan 75 ya. Ini ya pembagiannya sampai 0 ya. Hasilnya 0 ya. Jadi hasil pembagian 225 bagi 15 sama dengan 15. Ya, terima kasih sudah menyimak baik-baik video pembelajaran kita. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, jaga iman dan imun. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.